Jadi untuk hari ini materinya adalah kelas pengembangan aplikasi berbasiskan mobile ya. Jadi kuliah ini adalah 4 SKS. Jadi nanti teman-teman di semester ini bisa mengikuti kuliah ini ya. Jadi kita ada di hari Senin, setiap hari Senin jam 1 siang. Ya, jadi kita akan belajar tentang cara kita bikin aplikasi ya berbasiskan mobile 4 SKS. eh, dan di sini kita nanti bisa menggunakan hybrid framework ya. Artinya apa? Artinya teman-teman di sini bisa compile aplikasinya di Android dan juga di iOS. Dan kira-kira capaian pembelajaran mata kuliahnya seperti ini ya. Teman-teman bisa bikin aplikasi, terus nanti di awal kita akan belajar prinsip pengembangan aplikasi berbasiskan mobile. Kita menggunakan Flutter. Kemudian kita akan merancang widget, styling ya, cara kita ngedesain tampilan yang ada di interface, termasuk kita mempraktekkan gimana sih biar tampilannya itu responsif ya. Artinya kalau ukurannya berubah, setiap handphone itu berbeda-beda, nanti teman-teman akan bisa menyesuaikan secara aplikasinya ya. Dan selain itu, nanti bisa juga belajar tentang navigasi ya. Jadi navigasi artinya berpindah dari screen satu ke screen lainnya. Dan kita ada namanya state management, jadi cara kita mengatur variabel dan kita bisa passing, bisa memberikan ini ya, memberikan nilai dari variabel dari screen satu ke screen yang lainnya, dan kita bisa masukin beberapa input ya, kayak form, file, dan masukkan ke database, dan yang terakhir kita bisa mengintegrasikan HTTP request ya, jadi API, termasuk nanti ada beberapa fitur dari native device-nya seperti kamera, maps, dan kita juga menggunakan API dari Firebase. Nah, ini gunanya untuk bisa untuk notification yang ada dari lokal ya, ataupun biasanya untuk messaging juga. Nah, jadi itu kira-kira hal yang akan kita lakukan ya. Dan nanti dalam kuliah ini ada beberapa metode pembelajarannya. Jadi mulai dari uh, OCD, offline course delivery. Jadi saya akan mengajarkan secara langsung di depan kelas. Kita ada diskusi juga ya, small group discussion, termasuk project based learning, sesuatu yang nanti udah dari kita step-stepnya, teman-teman tinggal melaksanakan ya, dan juga problem based learning. Artinya nanti kita kasih case, teman-teman harus bisa menyelesaikan masalah tersebut supaya ada solusinya. Jadi kira-kira seperti itu, dan di sini total ada 16 minggu kita akan berinteraksi. 2 minggu adalah ujian ya, UTS dan UAS, dan kita akan mulai dari prinsip pengembangan aplikasi ya. Di sini dasar pemrograman eh, dan juga beberapa hal yang lainnya ya. Dan teman-teman harus lihat di sini ada beberapa penilaian ya. Jadi evaluationnya contohnya pada saat di topik 1 kita menggunakan assignment dan project ya. Jadi overall 100% untuk semuanya, dan 50% itu adalah berasal dari nilai assignment dan project. Jadi ini cukup besar, bisa menjadi perhatian buat teman-teman semua di sini ya. Dan juga untuk nilai ujian tengah semester 25%, dan total di sini ada untuk final project ya. Jadi tugas ujian akhir semester itu adalah 25% juga. Jadi kira-kira distribusinya seperti ini, dan setiap topik kita akan ada evaluation gitu ya, termasuk nanti beberapa hal termasuk project yang di akhir kuliah ini ya. Harapannya setelah kuliah ini selesai, teman-teman bisa ngebikin aplikasi berbasiskan Flutter. Nah, mungkin itu dulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan apabila ada pertanyaan, eh, bebas ya untuk bertanya tentang perkuliahan ini sebelum kita eh, lanjut ke materi perkuliahan ya. Silakan. Ada pertanyaan? Mungkin dari Rizky. Yo, dari Valen. Silakan, Valen. Ya Pak, kasih Pak. Pak mau nanya untuk frameworknya kenapa pakai Flutter ya Pak ya? Iya, jadi Flutter itu salah satu framework yang paling populer ya. Jadi biasanya kalau kita develop sebuah teknologi baru gitu ya, jadi harapannya kita bisa belajar banyak dari community. Nah, salah satunya adalah
Flutter. Nanti akan saya jelaskan juga di kuliah pertama ya. Kenapa Flutter, detailnya seperti apa, termasuk dari speednya lebih cepat dibanding framework lainnya sejenis. Nanti juga ada di situ gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, Valen. Oke, baik. Makasih, Pak. Oke, thank you, Valen. Mungkin ada yang lain lagi? Pertanyaan? Belum ada? Saya Pak, Oh ya, silakan, Pak Togi. Eh, jadi yang saya ingin tanyakan tadi di waktu pengembangan mobile kan ada penjelasan mengenai Firebase. Selain Firebase itu ada nggak Pak pendukung lainnya yang bisa ngedukung pembuatan push notifikasi, database dan lain-lain gitu Pak? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya, untuk Pak Togi ya. Jadi selain Firebase, itu biasanya kita lakukan dengan manual ya. Jadi ada one signal itu bisa, atau Firebase ya, atau mungkin kita bisa develop di sendiri dari aplikasi kita, sehingga bikin otomasi ya dari lokal untuk bisa notifikasi. Itu bisa seperti itu ya, Pak Togi. Nanti dalam perkuliahan kita akan belajar lebih detail lagi untuk mau pakai Firebase atau pakai yang lainnya. Kira-kira seperti itu ya, Pak Togi ya. Baik Pak. Oke. Mungkin kita lanjut dulu ya. Nanti boleh ditanyakan lagi kalau ada pertanyaan. Slide saya apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah Pak. Oke, sudah ya, kita lanjut. Nah, jadi di sesi ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Flutter ya. Tadi mungkin udah disinggung dikit kenapa sih pakai Flutter. Eh, dan kalau teman-teman lihat, Flutter ini salah satu yang paling sering untuk dipakai gitu ya, untuk kita eh, coding untuk aplikasi. Nah, jadi Flutter itu apa gitu ya. Jadi kita sering sebut Flutter itu sebagai boilerplate. Boilerplate itu semacam satu paket gitu ya, dimana kalau kita running itu udah ada langsung semuanya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini udah ada package-nya, udah ada paketnya lengkap, kita tinggal pakai gitu ya. Terus ini udah bisa koneksi sama internet, udah bisa kita bikin sesuatu di atasnya. Nah, itu namanya boilerplate itu seperti itu gitu ya. Dan nanti kalau kita pengen publish ke dalam Play Store itu juga udah ada ready ya. Jadi ada beberapa konfigurasi yang kita lakukan, eh, dan itu nanti dengan mudah kita bisa langsung publish. Jadi ini sangat mempermudah kita bikin sebuah aplikasi. Bisa nggak kita tanpa sebuah boilerplate ini ya? Bisa, cuman itu akan jauh lebih lama dan lebih tidak efisien kita sebagai developer ya. Jadi kalau teman-teman tahu di website, misalkan teman-teman mau bikin website gitu ya. Kalau website itu kita bisa coding dari scratch, ada HTML-nya, CSS-nya. Tapi kalau kita mau lebih cepat, kita bisa pakai boilerplate juga gitu ya. Ada framework kayak sekarang udah ada ya, kayak React, Next JavaScript, Next.js gitu ya. Ataupun beberapa framework yang lain itu jauh lebih cepat. Nah, itu sama dengan website. Nah, ini tapi ada di mobile ya. Kira-kira seperti itu. Dan Flutter ini baru frameworknya ya, cukup baru. Eh, Dia 2018 dikenalkan ya, dan menggunakan Dart Programming Language, dan ini backed by Google. Jadi di belakangnya ada Google ya. Saingannya itu ada beberapa seperti React Native itu, dia di backup oleh Facebook. Jadi ini salah satu alasan kenapa kita pakai Flutter. Dan ini ada beberapa operating system ya. Jadi kalau kita biasanya pakai Android operating system ya, ada satu operating system yang ini sudah dipersiapkan oleh Google, Fuchsia operating system ya. Jadi dia kedepannya diproyeksikan akan menggantikan Android operating system. Jadi ini salah satu uh, operating system yang cukup uh, baru dan mungkin menjadi future gitu ya untuk developer. Dan dia, berita bagusnya adalah dia sangat comply dengan Flutter. Jadi artinya apa? Aplikasi kita kalau develop pakai Flutter, dia jauh lebih cepat. Kalau apalagi kalau nanti pakai operating system yang ini semua. Dan ini sedikit uh, intro sebagai Dart ya. Dart itu adalah bahasa pemrograman. Jadi ini sama kayak kita bilang C++, C ataupun C Sharp gitu ya, ataupun Java. Dan ini namanya adalah Dart ya. Jadi ini mirip kayak JavaScript, tapi dia ada beberapa perbedaan gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang Dart ini, gimana kita bisa pakai Dart untuk menggunakan Flutter ya.
Dan ini beberapa keunggulannya dibanding programming yang lain ya. Teman-teman nanti bisa baca, sangat mudah untuk dipelajarin, terus deklaratif, terus sintaknya juga gampang dipahamin gitu ya, dengan bahasa manusia ya, bukan bahasa mesin. Dan yang paling penting itu dengan menggunakan Flutter, kita harapannya itu nanti bisa dikompil di Android sama di iOS ya. Jadi kira-kira seperti itu. Itu harapannya, dan lebih cepat kalau kita develop ya. Jadi biasanya kalau bikin aplikasi butuh 6 bulan, nah dengan Flutter 2-3 bulan harusnya udah ada hasil ya. Dan kita juga konsisten. Jadi misalkan konsisten kita taruh di dalam iOS kodenya, tadi nggak terlalu banyak berubah kalau kita masuk ke dalam Android. Dan secara performance juga ini jauh lebih baik ya dibanding platform sejenisnya. Ada semacam Xamarin ataupun beberapa operating system yang lain gitu ya, framework yang lain, dan Flutter jauh lebih cepat untuk beberapa kegunaan gitu ya. Jadi ini sangat sangat berguna terutama untuk user experience. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau mau bertanya ya. Cek suara saya masih jelas ya. Masih, Pak. Rizky mau bertanya? eh Mungkin belum ada sih, Pak. Kalau sekarang, Pak, udah tadi paham penjelasan Bapak. Oke, udah paham ya. Berarti udah Ya, ngerti lah ya Flutter ya. ya, Pak. Yang lain ada yang mau bertanya? Iza, Saya belum sih, Pak. aman juga ya. Ya, Soal Dewi, ada pertanyaan atau Median? Paling sedikit terkait mungkin project ini sih Pak. Berarti kan nanti selama kelas kita akan belajar front end dan back end. Nanti kemudian ketika projectnya apakah dibagi ke dalam kelompok, oh ini front end, back end, atau kita akan mengerjakan secara keseluruhan? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya, Soal Dewi ya. Ya kita akan belajar secara keseluruhan, cuman fokus utamanya kita di frontnya dulu ya. Jadi di tampilan dari aplikasi Flutter yang kita buat. Jadi kira-kira seperti itu, Soal Dewi. Dan di semester sebelumnya kita udah belajar tentang back end ya. Jadi apa yang sudah kita pelajarin bisa dipakai juga di semester ini untuk melengkapi aplikasi yang dibuat. Kira-kira seperti itu ya, Dewi ya. Oke Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan hari ini dicukupkan ya. Sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi apabila ada hal-hal yang belum dimengerti ya, termasuk bagaimana kita untuk implementasi final project di perkuliahan ini. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Terima kasih.